Jayadi Racing, two wheels, boom, boom, boom. Assalamualaikum, saya Febrian Agung, saya dari Bandung, dan saat ini kita sedang di Mandalika. Dan saat ini saya bawa 3 motor, motor Yamaha R1M, kemudian motor Ducati V4R, pakai body kit Superleggera, dan Ducati V4 Superleggera, one of 500. Jadi ini motor limited productionnya dari Ducati. Sebenarnya dia mesinnya itu sama dengan ini, sama V4R, mesinnya sama. Kenapa kok harganya bisa 2 kali lipat lebih dibanding V4R? Ya karena ini full seluruh badan motor ini itu hampir-hampir nggak ada besinya, nggak ada metalnya, semuanya carbon fiber. Jadi mulai dari gitu bisa kita lihat ya, ini carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber. Ini karbon cuma dicat, ini karbon, semuanya karbon. Sasisnya juga karbon, mesinnya ini covernya nih karbon. Kemudian ini juga swing armnya karbon, sampai velgnya juga karbon. Jadi ini adalah motor 1000 cc terringan di dunia saat ini. Beratnya hanya 152 kilo. Beratnya cuma 152 kilo, itu lebih ringan dibandingkan motor 150 cc. Kita ngomong ZX25R aja itu beratnya udah 180 kilo. Ini cuma 152 kilo dengan tenaga 236 horsepower. Nah, kalau yang ini tenaganya sama, 236 horsepower juga. Cuma bedanya memang dia tidak semua bodinya itu tidak karbon gitu ya. Jadi dia cuma, ini saya ganti velgnya pakai Rotobox karbon, sama pakai Thermic Noni Superbike knalpotnya. Jadi kemarin di dyno itu on engine itu tenaganya bisa sampai 240-an horsepower ini, karena sudah di remap pakai mapping bawaannya dari Thermic Noni. Dan kita dyno itu top speednya bisa tembus sampai 330 km per jam. Cuman kalau kita di track ini saya cuma dapat 280, tapi itu juga sudah kencang sekali, sudah menyamai top speednya WSBK. Nah, yang di tengah ini adalah Yamaha. Top speednya ini karena motor ini ya, limited, motor super langka di Indonesia itu nggak tahu jumlahnya ada berapa, dan di dunia cuma ada 500. Jadi saya nggak mungkin ngegas pol-polan ya, karena hati-hati. Koleksi. Iya, motor koleksi ini. Nah, kalau yang ini ya, antara Ducati ini, selain ini bobot lebih ringan, teknologinya hanya lebih ringan atau ada kelebihannya lagi? Apa ya? Kalau teknologinya mungkin dia lebih bagus ya dari sisi ECU-nya ya dibanding yang ini ya. Karena harganya nggak masuk akal sih. Berapa mau tahu? Kemarin sih kalau lihat-lihat pasaran sekarang sih katanya sih sampai 5 M-an. Iya. Cuman itu juga orang mau jual atau enggak gitu kan, karena barangnya langka banget gitu. Dari baru semua ini di koleksi? Ini ya dari baru. Nah, kalau ini nih motor kesukaan ABG zaman sekarang ini. Kenapa? Karena ya memang cantik banget. Siapa yang berani ngomong R1M ini motor nggak keren, itu ya berarti bukan pecinta motor. Kalau pecinta motor ngelihat motor Yamaha R1M, itu dia pasti akan bilang ini motor keren banget gitu. Karena memang bentuknya itu gagah banget. Beda dengan Ducati. Kalau kita lihat Ducati itu kayak dia itu banyak lekukan, meskipun ada lancip-lancipnya, tapi kita langsung bilang ini motor cantik. Ya, Ducati itu motor cantik. Sedangkan R1M kita langsung bilang ini motor ganteng. Ini motor ganteng, ini motor gagah. Nah, impresi saya ketika bawa R1M di sirkuit ini,
Motor ini powernya buas karena dia mesinnya inline 4 crossplane. Suaranya juga luar biasa, crossplane itu suaranya menggetarkan sekali. Cuman kalau kita ngomong dari sisi handling, handlingnya kalah dengan motor merah. Ya mohon maaf para pecinta Yamaha ya, tapi memang ini fakta. Saya sendiri pun juga pecinta Yamaha, sampai saya punya motor ini juga gitu ya. Tapi kalau kita mau review, saya dengan skill saya yang pas-pasan, artinya kan ridernya sama, motornya berbeda, saya bisa tembus di Mandalika ini time saya 146 dengan Ducati ini. Kalau pakai motor ini timenya tekor di sekitar 153-an. Lumayan. Ya, jadi jauh sekali gitu ya. Lumayan jauh. Iya, jauh sekali timenya. Cuman kalau kita ngomong 153 untuk hobi itu sudah sangat kencang sekali sih gitu ya. Cuman kalau kita bandingkan dengan motor Italia yang sekarang merajai MotoGP dan WSBK ya sangat jauh sekali. Jadi ya memang kita bayar mahal bukan cuma untuk sekedar brand Ducati, bukan, tapi memang kita bayar mahal motor ini. Ini motor memang terbaik di dunia saat ini. Mulai dari tenaga, handling, kenyamanan. Saya tuh nyaman banget di atas motor ini. Ketika nikung-nikung tuh nyaman banget. Terus kita pede banget. Bahkan motor saya ini kalau saya pakai V4R ataupun Superleggera, itu kita bisa lihat di ban ini sudah pinggir itu sudah tergerus habis kanan kiri. Jadi ketika kita nikung itu sudah power slide. Ya mungkin kita lihat kayak pembalap-pembalap itu yang sampai nikung sampai nge-slide gitu ya. Cuman anehnya saya di atas motor ini tidak merasakan bahwasanya motor ini tuh sedang slide. Sestabil itu. Sestabil itu. Jadi saya selama track day ini bawa 7 set sliding pad, 7 set, dan itu habis semuanya. Jadi satu kali turun itu udah pasti habis, langsung kita tukar, turun lagi habis gitu. Jadi memang ini motor begitu kita ajak nikung, asal kita percaya dengan motor ini mengendalikan semuanya. Jadi power slide itu dikontrol sama dia, akselerasi dikontrol sama dia. Bahkan untuk launch control kita udah ngadain simulasi balap 3 kali, kemarin 2 kali, hari ini sekali. Itu saya pakai launch controlnya luar biasa. Kita tinggal buka gas mentok, komputer yang ngatur bukaan gasnya. Kita tinggal mindahin gigi aja. Semudah itu. Ini motor memang juara. Berapa banyak koleksi motor? Ya, di luar yang di Komari ini. Berapa ya? Mungkin adalah 10 mungkin atau lebih. 10 berbagai macam merek atau? Berbagai macam merek. Cuman kalau yang paling ikonik saya punya Kawasaki Ninja H2R. Jadi H2R itu sangat langka. Limit juga. Ya, sangat terbatas sekali, terbatas sekali. Itu satu-satunya motor produksi massal dengan tenaga 325 horsepower. Kita bandingkan dengan motor Ducati ini 236, itu udah besar. Motor MotoGP berapa tenaganya? 250 sampai 270 ya. Nah, motor H2R itu tenaganya 325. Jadi lebih 50 horsepower dibandingkan motor MotoGP. Kenapa dia bisa tenaganya sebesar itu padahal dia hanya 1000 cc? Karena S2R itu ada pasang supercharge. Jadi dia force induction dengan otomatis tenaganya lebih besar gitu. Cuman kalau kita ngomong motor itu kenapa kok nggak pernah saya bawa ke sirkuit? Karena itu motor peruntukannya bukan untuk sirkuit. Dia wheelbase-nya panjang. Jadi untuk ditikung, untuk nikung itu kurang enak. Berat motornya juga 200 kilo lebih, 200 lebih, nggak tahu 200 lebih berapa ya. Yang jelas motor itu berat. Jadi kalau kita mau pakai buat cornering itu susah. Jadi motor itu memang peruntukannya untuk mencapai top speed gitu ya. Trek-trek lurus. Iya, H2R. Ini yang luar biasa hari ini kita kembali ke Ducati Superleggera. Superleggera.
istilah sekarang ini anak-anak sekarang kan apple to apple. Nah ini Ya. bisanya di-compare dengan siapa? Menurut pengalaman Om Feby, pengetahuan Om Feby. Di compare dengan motor apa ya? Karena yang bikin motor limited saat ini mungkin cuma Ducati aja kali ya. Motor pabrikan lain yang limited dari DNA WSBK itu mungkin cuma MV Agusta ada itu. MV Agusta F4 yang limited untuk turunan dari WSBK ada MV Agusta. Bisa ya. Cuman kalau untuk pabrikan lain dia nggak ada tuh bikin yang istilahnya turunan dari balap WSBK terus diproduksi massal itu belum ada. Hari ini spesialnya apa nih? Hari ini spesialnya karena kita ada coach dari Jayadi Racing, Mas Ahmad Jayadi. Beliau adalah juara nasional 4 kali dan juga peserta MotoGP 2 kali. Nah, luar biasa. Jadi beliau itu pernah balap bareng Valentino Rossi. Dan kita di coach sama beliau. Akhirnya saya bisa mangkas waktu saya mungkin 3-4 detik. Itu luar biasa. Kenapa? Karena kita mangkas waktu dengan kitanya udah mencapai limit kita sendiri gitu ya. Bisa mangkas waktu itu kalau belajar sendiri nggak akan bisa. Jadi memang semua atlet yang luar biasa di dunia ini pasti punya coach yang luar biasa. Jangan kan detik-detik kan 0, detiknya sangat pengaruh. Ya, kita bisa lihat kalau teman-teman nonton MotoGP sekarang, MotoGP saat ini dibandingkan MotoGP 5 tahun yang lalu itu sudah sangat berbeda. Di mana rider posisi pertama sampai posisi 15 itu bedanya cuma 1 detik. Nah, itu luar biasa. Jadi 0,0 sekian detik saja perbedaannya. Jadi itulah balap motor yang kompetitif sekali. Om Febri, terima kasih banyak. Siap, waktunya. makasih. Walaupun lelah masih mau mereview senjata-senjata andalannya karena memang luar biasa dan langka. Ya. Dan semoga informasi ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang motor-motor superbike yang memang limit dan tentang Mandalika sendiri. Menurut Om Febri, pertanyaan terakhir, Mandalika ini seperti apa? Mandalika ini luar biasa, sirkuit terbaik. Saya sangat kagum dengan grip aspal Mandalika. Saya tuh nggak pernah ngerasain slide atau apa gitu ya, bener-bener gripnya luar biasa. Bahkan akhir tahun lalu kurang lebih bulan Desember atau November saya lupa. Saya latihan ke sini dengan kondisi cuaca hujan. Trek basah sekali dan saya masih bisa knee down dengan mudah dengan ban slick. Inilah bukti dengan sirkuit ini punya aspal yang sangat luar biasa. Keren Mandalika. Om Febri, kembali sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak, sukses dan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.